Halo guys, selamat datang di Jak YouTube channel. Di episode Belajar Hukum kali ini, kita akan membahas mengenai pelanggaran terhadap hak-hak anak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Baik guys, pokok-pokok bahasan pada materi pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah 1. Latar belakang 2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak 3. Ketentuan hukum tentang kekerasan terhadap anak dan 4. Pencegahan kekerasan terhadap anak. Latar belakang. Kekerasan adalah tindakan untuk memaksa, menaklukkan, mendominasi, mengendalikan, menguasai, menghancurkan, melalui cara-cara fisik, psikologis, deprivasi, ataupun gabungan-gabungannya dalam berbagai bentuknya. Kekerasan terhadap anak dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, sehingga dapat menimbulkan kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga imaterial, seperti goncangan emosional dan psikologis yang mempengaruhi masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik. Bentuk ini mudah dikenali, dan terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah perbuatan seperti menampar, menendang, memukul, meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan sebagainya. Kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali karena akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Wujud konkret kekerasan ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan di depan orang lain atau di depan umum. Akibatnya, korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam mengambil keputusan. Kekerasan seksual, yaitu segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang masih berusia anak setelah melakukan hubungan seksual. Kekerasan ekonomi terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga. Ketentuan hukum tentang kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Pasal 65 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini terdapat pada pasal 80. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini terdapat pada pasal 81. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap pasal ini terdapat pada pasal 82. Ayat 1, setiap orang yang melanggar pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 76I, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini terdapat pada pasal 88. Setiap orang yang melanggar pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pencegahan kekerasan terhadap anak. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak adalah dengan menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak, salah satunya dari kekerasan. Maka, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23 mengatur bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak, dan untuk itu, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih lanjut, Pasal 25 menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual melalui penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual. Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 71 mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Nah, pembahasannya udah selesai nih guys. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya, kalau ada. Oh iya, hampir lupa nih. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya guys.